Shalom, selamat pagi. Salam jumpa kembali dalam Renungan Yonggelion. Sekarang kita sudah masuk di hari ketiga di tahun 2023. Kita sering mendengar bagaimana tahun 2023 ini akan mengalami resesi global. Itu mungkin bisa membuat kita jadi pusing dan stres. Karena itu renungan kita pagi ini bagaimana kita mengatasi stres. Firman Tuhan yang menjadi renungan kita pagi ini dari Roma 8 ayat 32. Demikian firman Tuhan. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Jika kita menginginkan obat untuk stres, carilah Tuhan untuk memenuhi kebutuhan kita. Secara umum, penyebab utama stres di dalam kehidupan kita adalah kekhawatiran. Kita khawatir karena kita bertanya-tanya, apakah kita akan memiliki apa yang kita butuhkan saat kita membutuhkannya. Tetapi setiap kali kita mengharapkan orang atau benda untuk memenuhi kebutuhan kita daripada Tuhan, kita akan menjadi frustrasi dan kecewa. Karena tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat memenuhi semua kebutuhan kita. Hanya Tuhan yang bisa melakukan itu. Mungkin beberapa orang menemukan keamanan mereka dalam pekerjaan mereka. Dan ketika mereka kehilangan pekerjaan, mereka kehilangan ketenangan pikiran. Lainnya menempatkan keamanan mereka dalam pernikahan mereka. Kemudian pasangan mereka meninggal atau mereka mengalami perceraian dan mereka bertanya, siapakah saya? Apa identitas saya? Atau mungkin kita menempatkan keamanan kita dalam uang. Tetapi banyak cara untuk kehilangan uang kita. Saya menganjurkan agar kita tidak pernah menempatkan keamanan kita pada apapun yang dapat diambil dari kita. Kita bisa kehilangan pekerjaan, bisa kehilangan kesehatan, bisa kehilangan reputasi, bisa kehilangan pasangan, bahkan banyak hal bisa hilang dari kita. Tetapi kita tidak dapat kehilangan hubungan dengan Kristus. Ketika kita menempatkan keamanan kita dalam janji itu, kita dapat mempercayai Tuhan untuk memenuhi semua kebutuhan kita. Di bacaan kita Roma 8 ayat 32 tadi mengatakan, ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Jika Allah cukup mengasihi kita sehingga mengutus Yesus Kristus untuk mati di kayu salib, tidakkah menurut kita Dia cukup mengasihi kita untuk mengurus setiap kebutuhan dalam hidup kita? Ya, tentu saja Tuhan tahu. Setiap kali kita mulai stres, mari kita berhenti sejenak dan katakan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Seperti kata pemazmur Daud di Mazmur 23 ayat 1. Tuhan akan menyediakan, Dia akan menjaga kita. Daripada kita stres, mari cari Tuhan untuk memenuhi semua kebutuhan kita. Tuhan Yesus memberkati.